Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'ata habbatin wallahu yudha'ifu man yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah nikmatnya tahun ini kita masih bisa melaksanakan amalan-amalan dan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita tauladan yang mulia untuk menjalankan amalan ibadah selama bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa meneladani beliau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang adab bersedekah. Sedekah mungkin sudah menjadi rutinitas dan kebiasaan kita sehari-hari. Saat ini apalagi banyak sekali yang mengkampanyekan sedekah sebagai shortcut yang syar'i untuk menarik rezeki lebih banyak lagi. Tentunya ini bukanlah sesuatu yang salah, karena motivasi dari sedekah itu sendiri terdapat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan orang-orang yang bersedekah, yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah adalah seumpama satu benih yang menumbuhkan 7 batang. Kemudian di setiap batangnya terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Tentunya dalam bersedekah yang harus dijaga bukan hanya semangat dan motivasi untuk mendapatkan feedback atau timbal balik, akan tetapi ada serangkaian adab yang harus dilakukan agar sedekah kita menjadi lebih ihsan. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam suatu hadis, bahwasanya Allah Ta'ala menginginkan kita untuk bersikap ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan dalam bersedekah bisa kita penuhi dengan menjalankan adab-adab dalam bersedekah. Yang pertama adalah niat. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kunci dari semua amal adalah niat. Seperti yang telah kita ketahui bersama, amalan tergantung pada niatnya. Untuk memahami niat dari sedekah, kita perlu memahami juga hakikat dari sedekah itu sendiri. Sedekah pada hakikatnya adalah mensyukuri nikmat dan rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang terpenting adalah jangan sampai sedekah yang kita lakukan adalah bertujuan untuk mencari simpati dan rasa hormat dari masyarakat di sekitar kita. Sedekah kita harus ikhlas dari dalam hati, dengan menghilangkan rasa sombong dalam hati kita. Yang kedua adalah menganggap kecil atau sepele harta yang sudah kita sedekahkan. Dalam bersedekah, sebaiknya kita tidak perlu mengungkit-ungkit harta yang sudah kita sedekahkan kepada orang lain, apalagi jika sampai menyakiti hati orang yang sudah kita sedekahkan. Sebaiknya kita justru harus berterima kasih kepada orang yang sudah
bersedia menerima sedekah dari kita. Hal ini akan membuktikan dan pertanda bahwa dia mengakui kehalalan dan kesucian harta kita. Yang ketiga adalah tidak menunda-nunda atau ragu-ragu dalam melakukan sedekah. Menunda-nunda dan ragu dalam melakukan sedekah bisa menumbuhkan sifat bakhil dalam diri kita. Apalagi ketika banyak orang yang sebenarnya sudah membutuhkan harta kita. Maka kita dianjurkan untuk menyegerakan bersedekah. Apalagi bersedekah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, seperti yang sudah dianjurkan. Hablum minallah dan hablum minannas, kita harus seimbang. Adab sedekah yang keempat yaitu menutupi apa yang telah kita sedekahkan atau bersedekah dengan cara yang tertutup. Bersedekah dengan terang-terangan tidak ada larangan, akan tetapi hati manusia cenderung menjadi lemah saat melakukan sedekah dengan cara terbuka. Bisa saja di dalam hatinya akan terbentuk rasa riya, yang mana riya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah juga pernah menyampaikan akan ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat nanti. Salah satu dari 7 golongan ini adalah orang yang bersedekah. Gambaran orang yang bersedekah ini adalah dia yang mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Gambarannya bahkan tangan kanan tidak mengetahui apa yang dikeluarkan sebagai sedekah oleh tangan kirinya. Ada bersedekah yang kelima adalah bersedekah dengan yang halal, dengan harta yang terbaik. Hal ini adalah merupakan hal yang paling utama. Kita harus memastikan bahwasanya harta yang kita sedekahkan adalah harta yang terbaik, harta yang halal, yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Kita tidak bisa bersedekah untuk bertujuan membersihkan harta yang dari awal sudah kotor. Maka dari itu, sebaiknya kita pastikan bahwa harta yang kita sedekahkan adalah harta yang halal. Selain halal, kita juga harus memilih untuk bersedekah, menyedekahkan harta yang terbaik dari kita. Misalnya dalam menyedekahkan makanan. Dalam menyedekahkan makanan, maka kita harus memilih makanan yang baik, yang thayyib, untuk kesehatan bagi umat manusia. Begitu juga ketika kita menyedekahkan dalam bentuk barang, pakaian misalnya, yang harus kita sedekahkan, yang dianjurkan untuk kita sedekahkan adalah yang kita sukai, bukan yang kita benci. Saudaraku dan saudariku yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki harta yang kita sedekahkan, memperbaiki cara kita bersedekah. Semoga Allah memberikan kita petunjuk, memberikan kita kekuatan agar kita dapat meneladani Rasulullah dalam bersedekah. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.